Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang dimana kita masih di bab yang ke-12, bab tentang penjelasan betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, kita masuk ke dalam sebuah hadis nomor 118. An Abi Dzarrin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Muslim. Hadis yang ke-118 dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari persendian salah seorang di antara kalian itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Maka setiap ucapan tasbih itu bernilai sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu bernilai sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar itu bernilai sedekah. Amrun bil ma'ruf, ya, mengajak pada kebaikan itu merupakan bagian dari sedekah. Dan mencegah dari keburukan, dari kemungkaran itu juga termasuk bagian dari sedekah. Dan hal itu semua bisa diganti, bisa dicukupi hanya dengan mengerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya setiap hari persendian manusia wajib dikeluarkan sedekahnya. Ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya di dalam tubuh manusia ada sekitar 360 persendian. Ada sekitar 360 persendian, baik yang besar maupun yang kecil. Setiap persendian tersebut wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Kemudian, ya, sedekah yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah sedekah maliyah, sedekah yang berupa harta. Ya, akan tetapi setiap amal soleh atau abwabul khair itu bernilai sedekah. Ya, jadi setiap ucapan takbir, tahlil, tahmid, tasbih itu semua bernilai sedekah. Jadi bukan hanya sedekah yang kita pahami yang hanya menggunakan harta. Sedekah tidak hanya terbatas sesuai dengan yang kita pahami, yaitu dengan harta. Tetapi seluruh amal-amal kebaikan itu bernilai sedekah. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bernilai sedekah bagi kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu juga bernilai sedekah. Ya, ucapan-ucapan seperti ini sangat ringan sekali. Ya, sangat mudah dan ringan sekali ucapan zikir ini. Kemudian ketika seorang hamba mengajak kepada kebaikan, mengajak saudaranya, ya fulan, ta'al ma'i ilal masjid, ayo kita berangkat ke masjid sholat berjamaah. Ketika si fulan itu mengucapkan ucapan tersebut, maka ia bersedekah untuk dirinya sendiri. Ya, karena ia mengajak saudaranya kepada kebaikan. Kemudian ketika si fulan melarang saudaranya untuk berbuat kemungkaran, ya fulan, ya, jangan melakukan perbuatan ini haram. Ketika si fulan melarang saudaranya untuk berbuat kemaksiatan, kemungkaran, itu juga bernilai sedekah. Jadi hadis ini sesuai dengan tema kita atau judul bab ini, ya, betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kalau kita miskin, ya, tidak memiliki harta, kita bisa sedekah. Sahih, sedekah tidak perlu menggunakan harta. Ya, ketika ada orang tidak memiliki harta, sedekahnya dengan
kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma fi duha. Sedekah-sedekah tadi ya, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, setiap hamba setiap harinya ya, sebanyak berapa tadi? 360 persendian. Setiap persendian wajib dikeluarkan sedekahnya. Dan persendian kita setiap manusia ada sekitar 360 persendian. Baik persendian yang kecil maupun yang besar. Ya, semua itu bisa diganti, bisa dibayar, bisa dicukupi hanya dengan mengerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Yaitu sholat duha, sholat sunnah duha. Ya. Jadi ini merupakan keutamaan yang besar dari sholat duha. Ya. Kemudian ya, para ulama menjelaskan ya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya sholat duha. Ya. Di sini kita bacakan sedikit. Ad-duha yabtadi'u waqtuha min irtifa'i syams qadra ramhin ila qubail az-zawal. Bahwasanya waktu dimulainya sholat duha itu ketika matahari mulai naik, ketika seukuran tombak, kurang lebih ya 20 menit atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Kalau matahari sekarang hari-hari ini terbitnya jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat berarti waktu sholat duha kapan? Jam 6 lebih 5 menit atau jam 6 lebih 10 menit. Itu waktu mulainya sholat duha. Kemudian sampai sebelum zawal. Zawal itu waktu sholat zuhur. Jadi kurang lebih 20 menit atau 15 menit sebelum waktu zuhur selesai ya, atau sebelum waktu zuhur masuk, itu adalah waktu berakhirnya sholat duha. Ya, ketika seorang muslim yang mengerjakan 2 rakaat pada waktu ini yang sangat panjang ini, sangat mudah dan panjang, jadi dia mengerjakan 2 rakaat saja, maka seakan-akan dia telah bersedekah sebanyak 360 kali sesuai dengan jumlah persendian yang ada di dalam tubuhnya. Ini mudah sekali. Ya. Tapi mudah, terkadang kita semua ya kadang berat sekali ya mengerjakan ini. Ya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sholat duha ini memiliki waktu yang lebih afdal. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih afdal sholat duha ini dikerjakan ketika ya di akhir waktunya atau ketika matahari mulai panas. Ya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sholatul awwabin hina tarmadul fisol." Salatnya orang-orang yang banyak bertobat yaitu ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Anak-anak unta mulai kepanasan artinya kurang lebih sekitar jam 10 atau jam 11. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat duha. Walaupun ketika dikerjakan di awal waktu jam setengah 7, jam 7, jam 8 tidak mengapa. Ya. Terlebih-lebih orang-orang yang ya misalnya bekerja di kantor atau terikat dengan pekerjaan, ketika takut jam 11 nanti lupa atau nanti malah tidak sempat, maka dikerjakan di awal waktu tidak menjadi masalah. Ya, tetapi yang lebih afdal ya diakhirkan ketika matahari mulai panas. Ya, 6. Kemudian ya yang terakhir bahwasanya hadis ini sebagai dalil betapa ya banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam agama Islam. Ketika seorang hamba tidak memiliki ya harta misalnya, dia cukup bersedekah dengan kalimat thayyibah, dengan tasbih, tahmid dan yang lainnya. Ya, tidak harus bersedekah dengan hartanya. Kemudian hadis ini juga merupakan sebagai dalil bahwasanya sholat duha itu sunnah yang dikerjakan setiap hari. Sunnah yang dikerjakan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari Rasulullah bersabda, setiap hari setiap manusia, seorang hamba itu wajib mengeluarkan sedekahnya ya sejumlah persendiannya. Itu setiap hari. Kalau hal tersebut bisa dicukupi dengan sholat duha, maka otomatis sholat duha itu disyariatkan setiap hari untuk mencukupi, untuk mengganti ya sedekah-sedekah yang banyak tadi, sejumlah 360 tadi.
Jadi sholat duha itu adalah sunnah yang dikerjakan boleh setiap hari. Ya, adapun keutamanya sangat banyak sekali. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Ya, Allah bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, ya, wahai anak Adam, wahai manusia, jangan kau lemah, jangan kau tinggalkan 4 rakaat salat duha. Akfika akhirahu, maka niscaya aku akan cukupi kebutuhanmu sampai sore hari, sampai akhir hari tersebut. Nih, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat salat duha, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang tersebut sampai di sore hari. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, yang lebih besar lagi keutamanya, Rasulullah bersabda, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla raka'atain kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, perhatikan syaratnya yang pertama apa? Sholat subuh secara berjamaah, bukan di rumah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak keluar dari masjid, dia selesai sholat subuh berjamaah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan ngobrol, mengingat Allah dengan berzikir atau membaca Al-Qur'an atau ketaatan yang lainnya. Hatta tatlu'a syams, sampai matahari mulai naik atau sampai mulainya waktu duha. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Enggak usah banyak-banyak, sholatnya hanya 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Ini keutamaan sangat besar sekali. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah mengingat Allah sampai waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Akan tetapi para ulama menjelaskan pahala seperti ini tidak menggugurkan kewajiban haji. Oh, saya sudah mendapatkan pahala haji berarti nggak perlu haji dong? Tidak seperti itu. Ya, tetap wajib haji, akan tetapi pahala yang didapatkan seperti pahala haji, bukan menggugurkan kewajiban haji. Jelas ya? Ya, jadi ini hanya pahalanya sebesar pahala haji dan umroh sempurna. Ini adalah keutamaan yang sangat besar dari sholat duha, yang ya, saya berwasiat pada diri saya sendiri dan kaum muslimin yang mendengarkan suara ini, ya, agar kita bersemangat mengerjakan sholat duha setiap hari, ya, paling tidak minimalnya 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat atau bahkan 12 rakaat. Disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Rumah di surga, gak perlu ngontrak, gak perlu ngekos di surga. Langsung dibangunkan rumah bagi orang yang mengerjakan 12 rakaat sholat duha. Nah, kita cukupkan, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.